Proses pengolahan kelapa sawit yaitu mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS menjadi minyak kelapa sawit atau CPO dan inti sawit atau kernel. Proses pembuatan kelapa sawit menjadi minyak sawit atau CPO terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu jembatan timbang. Pada pabrik kelapa sawit, jembatan timbang yang dipakai menggunakan sistem komputer untuk meliputi beban. Prinsip kerja jembatan timbang yaitu truk yang melewati jembatan timbang berhenti 5 menit, kemudian dicatat berat truk awal sebelum TBS dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar, truk kembali ditimbang. Selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang diterima oleh pabrik. Yang kedua yaitu penyortiran. Kualitas buah yang diterima pabrik harus diperiksa tingkat kematangannya. Kriteria matang panen merupakan faktor penting dalam pemeriksaan kualitas buah di stasiun penerimaan TBS. Pematangan buah mempengaruhi terhadap rendaman minyak dan ALB atau asam lemak buah. Kemudian yang ketiga, perebusan. TBS setelah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam barel rebusan dan langsung dimasukkan ke dalam sterilizer, yaitu bejana perebusan yang menggunakan uap air bertekanan antara 2,2 sampai 3 kg per cm kuadrat untuk mematikan enzim-enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak dan buah dapat mudah pisah dari cangkang dan inti. Proses ini berlangsung selama 90 menit dengan uap air 280 sampai 290 kg per ton TBS. Proses ini menghasilkan kondensat yang mengandung 0,5% minyak ikutan pada temperatur tinggi. Kondensat ini kemudian dimasukkan ke dalam vat pit dan tandan buah yang sudah direbus dimasukkan ke dalam terser dengan menggunakan hoisting crane. Proses penambahan terser. Proses setelah perebusan TBS yang telah masak diangkut ke terser dengan menggunakan hoisting crane yang mempunyai daya angkat 5 ton. Lori diangkat dan dibalikkan di atas super terser auto feeder. Pada stasiun ini, tandan buah segar yang telah direbus siap untuk dipisahkan antara brondolan dan tandannya. Sebelum masuk ke dalam terser, TBS yang telah direbus diatur pemasukannya dengan menggunakan auto feeder dan menggunakan putaran TBS dibanting sehingga brondolan lepas dari tandannya dan jatuh ke conveyor dan elevator. Terser mempunyai kecepatan putaran 22 sampai 25 rpm pada bagian dalam terser yang memungkinkan brondolan keluar dari terser. Untuk tandan kosong sendiri didistribusikan dengan empty branch conveyor untuk didistribusikan ke penampungan empty branch. Selanjutnya adalah proses pengempaan, pressing proses. Dalam proses pengempaan ini, brondolan yang keluar dari terser jatuh ke conveyor, kemudian diangkut dengan freight elevator ke cross conveyor yang mendistribusikan brondolan ke distributing conveyor yang dimasukkan dalam tiap-tiap digester. Digester adalah tangki silinder tegak yang dilengkapi pisau-pisau pengaduk dengan kecepatan putaran 25 sampai 26 rpm sehingga brondolan dapat dicacah di dalam tangki ini. Bila tiap-tiap digester telah terisi penuh, maka brondolan menuju ke conveyor recycling, diteruskan ke elevator untuk dipindahkan ke digester. Untuk memudahkan pelumatan buah pada digester diinjak stem bersuhu sekitar 90-95 derajat Celcius. Brondolan yang telah lumat ke dalam cold press untuk diperas sehingga dihasilkan minyak crude oil. Pada proses ini dilakukan penyemprotan air panas agar minyak yang keluar tidak terlalu kental. Penyemprotan air dilakukan melalui nozzle pada pipa berlubang yang dipasang pada cold press. Kapasitas mesin press adalah 15 ton per jam. Kemudian proses pemurnian minyak, clarification station. Setelah melewati proses cold press, maka didapatlah minyak kasar atau crude oil dan ampas press yang terdiri dari fiber. Kemudian crude oil masuk ke stasiun klarifikasi. Proses pengolahan biji atau kernel station. Pada proses ini, bahan yang digunakan adalah fiber. Langkah-langkahnya adalah membawa dan memecahkan cake dari mesin screw press ke deprecator menggunakan cake breaker conveyor. Setelah itu, fiber dipisahkan dengan nut menggunakan deprecator dan nut disimpan sementara dalam nut silo. Nut dipecahkan menggunakan ripple mill dan memisahkan cangkang dengan inti sawit berdasarkan berat jenis menggunakan clay bar.
Langkah selanjutnya adalah mengurangi losis menggunakan hydrosiklon dan mengurangi kadar air dalam inti produksi menggunakan kernel dry dryer, dan inti produksi disimpan dalam kernel storage. Kondisi operasi proses ini pada suhu 40-70 derajat Celcius. Proses pengolahan crude palm oil menjadi minyak goreng. Proses pengolahan crude palm oil dibagi menjadi 4 tahap, yaitu degumming, netralisasi, bleaching, dan deodorisasi. Yang pertama adalah degumming. Pada proses degumming, bahan yang digunakan adalah crude palm oil. Degumming bertujuan untuk menghilangkan zat terlarut dan partikel halus tersuspensi dalam crude palm oil. Pelunturan zat dalam crude palm oil menggunakan asam fosfat karena dapat menggumpalkan dan mengendapkan zat terlarut dalam crude palm oil. Crude palm oil dari tangki penyimpanan dipompa menuju ke plate head untuk dipanaskan pada suhu 90-110 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan asam fosfat dan dibiarkan selama 30 menit. Kemudian dipindahkan ke corong pemisah dan dilakukan pencucian dengan menyemprotkan air hangat ke atas permukaan minyak dan biarkan sampai gam dan air terpisah dari minyak. Gam dibuang dan kemudian mengecek kenetralan air pencucian. Minyak yang diperoleh dilakukan karakterisasi. Kondisi operasi pada proses ini adalah suhu 90 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Proses netralisasi atau deasidifikasi. Proses netralisasi menggunakan bahan minyak dari proses degumming. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan asam lemak bebas dalam crude palm oil. Prinsip kerja yang digunakan adalah reaksi penyabunan antara asam lemak bebas dengan soda kaustik. Soda kaustik yang direaksikan biasanya berlebih 5% dari kebutuhan stoikiometri. Sabun yang terbentuk dipisahkan dengan cara pengendapan. Kondisi reaksi pada tekanan atmosfer adalah suhu 70 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu tahap bleaching atau pemucatan. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat warna atau pigmen yang terdapat dalam minyak sawit mentah. Pada proses ini menggunakan metode absorpsi, di mana absorban yang digunakan yaitu karbon dan tanah pemucat. Pada tahap ini terjadi proses minyak sawit mentah akan masuk ke dalam bejana silinder, lalu divakum dan dipanaskan hingga 90 derajat Celcius. Setelah itu terjadi kelembapan di minyak, lalu minyak menguap dan menghasilkan minyak kering. Pada saat itu minyak akan disaring melalui piring standar dan frame press untuk pemisahan hasil akhir bleaching. Tahap berikutnya yaitu deodorasi. Tahap deodorasi digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa dan bau yang tidak dikehendaki pada minyak untuk makanan. Pada proses ini menggunakan metode destilasi uap. Pada destilasi uap ini ditutup dengan rapat agar minyak terlindungi dari oksidasi udara. Pada destilasi ini menggunakan alat superheated steam dengan tekanan 3 torr dan suhu 200 derajat Celcius. Berikut ini adalah daftar fungsi alat yang digunakan pada proses pembuatan minyak sawit. Berikut ini adalah daftar industri minyak sawit di Indonesia. Thank you for watching.